8 destinasi wisata terbaik di Indonesia. Kamu lagi bingung mau liburan kemana di Indonesia? Tenang guys, di video ini aku bakal spill destinasi wisata terbaik di Indonesia versiku yang wajib banget kamu masukin ke bucket list. Dari yang eksotis, adem sampai yang penuh budaya, semuanya ada. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, biar kamu gak ketinggalan konten traveling seru lainnya. Bali, surga dunia. Sudah nggak bisa dipungkiri, Bali tuh paket lengkap banget ya guys. Mau pantai ada, mau healing di Ubud yang asri bisa. Mau nightlife di Canggu, oke banget. Ada banyak banget spot pilihan di Bali yang bisa kamu kunjungi. Ada Pantai Melasti, Tegalalang Rais Teras, Pura Lempuyang, dan tentu saja melipir ke Nusa Penida buat kamu yang suka petualangan. Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Next, buat kamu yang suka laut dan pengalaman yang gak biasa, Labuan Bajo ini wajib dikunjungi. Kamu bisa sailing trip naik kapal pinisi, lihat komodo langsung, dan snorkeling di Pink Beach yang cantiknya nggak main-main. Ada juga beberapa pulau yang bisa kamu kunjungi di sana. Ada Pulau Padar yang sudah terkenal banget, Manta Point, dan juga beberapa tempat lain yang nggak kalah seru guys. Ini cocok banget buat kamu yang pengen trip bareng geng atau pasangan. Nah, yang lagi rame nih, Raja Ampat, surga bawah laut. Kalau kamu pecinta laut sejati, Raja Ampat itu tempat impian banget. Lokasinya di Papua Barat dan terkenal banget karena keindahan bawah lautnya yang super kaya dan masih alami. Dan hari ini rame banget guys, semoga pihak-pihak terkait benar-benar beretikat baik ya untuk selalu menjaga kemurnian Raja Ampat. Di sini tenang, alamnya luar biasa. Kalau boleh aku sampaikan, Raja Ampat ini adalah tempat terindah di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Itu menurutku ya. Gimana nih menurut kalian? Jadi snorkeling dan diving di sini itu kayak masuk dunia lain. Ini serius guys. Jadi masukin Raja Ampat di bucket list kalian. Bromo, sunrise terindah di Indonesia. Gunung Bromo di Jawa Timur ini punya salah satu sunrise terbaik di dunia. Dan di sini ada banyak pilihan, bisa naik jeep, lihat lautan pasir, dan menikmati pemandangan yang epic banget. Nah, beberapa kali kalau aku ketemu temen gitu ya yang sering piknik, mereka juga bilang dan mengakui bahwa Bromo ini memang luar biasa dan dia terkenal sekali sampai ke mancanegara guys. Jadi kalau kita yang orang Indonesia belum pernah ke sini, kayaknya sayang banget ya. So ayo masukkan Bromo di bucket list kamu. Nah, kalau bisa sih datang pas weekday ya, biar nggak terlalu rame. Karena kalau pas weekend itu sudah pasti rame dan ngantri banget untuk bisa naik ke atas. Tapi semuanya seru sih, mau weekend atau weekdays, tergantung kalian lebih suka yang mana ya. Yogyakarta, kayaknya mungkin banyak orang atau hampir berapa ya yang sudah sering ke kota ini, bahkan mungkin berkali-kali ya. Biasanya kalau kita suka ke satu tempat gitu ya, sering berkunjung ke beberapa tempat, terus langsung kayak hatinya tuh menancap gitu ya di satu kota tertentu, tuh kita bisa berkali-kali datang ke tempat itu. Apalagi kalau jaraknya dekat, mungkin cuma sekedar mau minum kopi, mau makan makanan yang sudah banget ada di kota itu gitu ya. Nah, Yogyakarta ini merupakan salah satu pilihan yang kayaknya nggak ada bosennya gitu ya. Dan di sini juga ada banyak banget pilihan selain kuliner, kemudian suasana kotanya juga, dan beberapa wilayah lain. Yogyakarta itu punya vibes yang beda ya.
adem, hangat, dan penuh sejarah. Kita bisa jalan-jalan ke beberapa candi, kulineran gudeg dan bakpia, dan nongkrong santai di kafe sekitar Prawiro Taman. Nah, bonusnya tuh banyak hidden gem guys. Kalau kalian mau ke sini pasti udah ngerti ya beberapa hidden gem di Yogyakarta. Nah, kalian juga bisa melipir tuh ke Candi Prambanan. Sebenarnya Candi Prambanan Borobudur ini di Jawa Tengah ya guys. Tapi karena posisinya lebih dekat ke Jogja, kadang-kadang orang tuh salah kaprah. Dibilangnya Candi Prambanan itu Jogja. Padahal ini adalah Jawa Tengah. Tapi nggak ada salahnya sih kalau kalian ke Jogja bisa juga melipir ke Prambanan atau Borobudur. Karena memang lebih dekat gitu ya. Dan jangan lupa beli oleh-oleh ya kalau ke suatu tempat, karena ini juga membantu UMKM setempat. Semarang, kenapa sih Semarang gitu kan? Karena banyak orang mungkin Semarang hanya kayak dilewati saja. Dan bahkan orang bilang Semarang tuh cukup 1 hari udah selesai. Emang sih, tapi kalau kamu pengen menghayati lebih dalam tentang Semarang, cobain deh 2 malam di Semarang. Karena kulinernya itu bisa sampai dini hari ada semua guys. Kenapa sih aku menempatkan Semarang? Ini sebenarnya subjektif ya, karena aku tinggal di kota ini. Dan emang di vlogku ini aku subjektif dari versiku gitu ya. Menurutku kota ini unik. Kalau kamu mau wisata kuliner dan budaya, Semarang ini sangat aku rekomendasikan. Kota lamanya itu keren banget dan banyak spot yang bikin kamu bakal terbawa ke masa dulu. Untuk kuliner, Semarang tuh kayaknya juara deh guys, ada banyak banget pilihan. Kalau siang kamu bisa makan ayam goreng Pak Supar, mie goreng Bung John kalau sore atau malam, bakmi Pak Gundul, es conglik, soto Bangkong, dan yang pasti harus bawa lumpia dan bingko babak. Semarang ini juga terkenal dengan budaya yang beragam. Ada Masjid Agung Jawa Tengah yang terkenal, Kampung Semawis yang syarat dengan budaya dan kuliner China, juga Kelenteng Sampokong yang mencerminkan kerukunan hidup beragama di sini. Jangan lupa guys, ada Lawang Sewu. Ini cocok buat kamu yang suka wisata sedikit bikin merinding. Kalau kamu ngerasa panas sih Semarang, well, ada Bandungan dan Kopeng yang bikin pikiran kamu adem maknya. Sekitar 30-60 menit saja dari pusat kota. Ayo ke Semarang. Lombok dan Gili, ini saingan Bali yang gak kalah cantik menurutku. Kalau Bali terlalu ramai, coba deh ke Lombok dan Gili Island. Pantainya tuh masih alami banget dan suasananya lebih tenang. Yang pasti guys, ke Lombok itu aku cocok banget sama makanannya karena banyak daun-daunan gitu ya. Dan di sini juga ada Pantai Kuta Mandalika, Gili Trawangan, Gili Air, Senggigi. Mana lagi yang aku belum sebut? Tulis di komen ya. Gili Trawangan ini cocok banget buat yang suka party kecil gitu. Terus Gili Air buat yang pengen chill bareng pasangan. Bunaken ini wisata lama di Indonesia yang menurutku masih afdol buat dikunjungi. Selain Bunaken yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara ini, ada banyak pilihan lain kalau kamu berkunjung ke sini guys. Banyak hidden gem yang cantik banget dan gak banyak orang tahu. Pulau Siladen, Pulau Lihaga, Manado Tua, Danau Tondano, Danau Lino. Yang pasti guys, kalau kamu suka makan kayak aku, Manado ini surga buat ikan segar dan juga makanan ekstrim. Nah, lengkap banget kan? Apalagi kalau kamu suka diving atau snorkeling, kesini tuh sudah gak salah lagi deh. So, choose ya. Mau musim apa saja juga bagus sih kalau di sini. Ya resikonya kalau hujan kan memang kita nggak bisa se-fleksibel kalau nggak hujan ya. Tapi tetap cakep kok.
So nggak ada masalah guys, karena Indonesia cuma punya 2 musim, jadi semuanya fine-fine aja. Tapi tetap kita harus meningkatkan kewaspadaan. Dimanapun berada ya guys, termasuk jaga barang-barang pribadi kita, jaga keamanan, dan rajin-rajin harus baca informasi terkini soal wisata, aturan daerah setempat yang akan kita kunjungi, dan lain sebagainya. Rajin-rajin bergabung dengan grup traveling, dan yang pasti memang harus mau baca sih guys. So gimana dari semua tempat tadi, kamu paling pengen banget duluan kemana nih? Tulis di kolom komentar ya. Guys, Indonesia tuh luas banget dan penuh keindahan yang gak kalah sama luar negeri. Yuk cintai dan jelajahi negeri sendiri dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan menyalakan lonceng kalau kamu nggak mau ketinggalan info wisata lainnya. Sampai jumpa di video trip selanjutnya. Bye-bye, happy traveling!